Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Gold Talk ya. Saat ini kita sedang berada di Muslim Life Fair di Bekasi ya. Alhamdulillah samping kita hadir Ustadz Khalid Samudi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah taibin, alhamdulillah baik. Masalah hayakallah. Masya Allah nih Ustadz di sela-sela kesibukan masih sempat hadir di Muslim Life Fair. Alhamdulillah. Kemarin juga saya dengar sedang hadir di Daurah Syekh. Iya di Roja TV. Ha. Masya Allah, Masya Allah. Ini Ustadz, kita ini kan kita 2 pekan ke depan mau mulai masuk Ramadan Ustadz. Kita mau coba diskusi kira-kira bagaimana kita bisa mendapatkan atau meraih ketakwaan di bulan Ramadan Ustadz. Kira-kira apa sih Ustadz urgensinya untuk kita mempersiapkan diri untuk mencapai ketakwaan di bulan Ramadan Ustadz? Alhamdulillah kalau kita melihat kepada perintah Allah dalam Al-Quran tentang takwa banyak sekali. Ya, ya. Banyak sekali. Bahkan Allah wasiatkan itu bukan hanya pada kita semua. Pada semua orang yang dapat kitab, ahli kitab ya. Jadi kata Allah, walaqad wasalna alladziina aamanu minkum walladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Artinya Allah itu wasiatkan kepada kalian dan orang ahli kitab sebelum dan setelah kalian tuh bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan takwa itu bagi kita semua. Artinya kalau kita lihat takwa ini itu sangat penting bagi kita semua. Maka Allah wajibkan dalam Al-Quran tentang takwa ini. Di antaranya semua kebutuhan kita di dunia ini itu kuncinya takwa. Tambah akhiratnya jelas. Ya. Sekarang apa? Sekarang kita misalnya manusia itu hidup mesti ada kesusahan. Ya. Maka takwa jadi memudahkan urusan kita semuanya. Kita butuh rezeki, takwa kunci rezeki. Kita punya kesempitan, solusinya di takwa juga. Jadi takwa itu adalah sesuatu yang urgen bagi kita. Karena manfaatnya luar biasa bagi kita semua. Bukan sekedar cuma apa? Allah kasih perintah takwa. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha. Tanpa ada manfaat yang ada pada kita semua. Ternyata sangat manfaat sekali. Ya. Dan takwa ini kan menjaga diri kita dari azabnya Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Dan ternyata semua perintah Allah manfaat bagi kita. Dan semua larangannya bahaya bagi. Jadi pengertian takwa itu secara yang mudah dipahami. Iya, adalah kita itu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Itu paling gampangnya. Ya. Ya enggak? Apa fungsinya? Untuk terjaga dari adabnya Allah Subhanahu. Masya Allah. Jadi bukan main-main ya. Kayak kaleng-kaleng ini. Takwa ini penting sekali. Bahkan sampai khotbah Jumat pun apa? Puasanya untuk mengingatkan takwa. Takwa. Iya. Karena memang kebutuhan kita luar biasa sama takwa. Bukan cuma sekedar kita patuh sama Allah. Tapi memang kita manfaatnya kita dapatnya. Baik. Kemudian Ustaz, mengapa bulan Ramadan secara spesifik itu disebut sebagai bulan untuk menempa ketakwaan? Oh jelas ya. Kenapa spesifik di bulan Ramadan? Jelas. Ustaz? Kenapa? Pertama, jadi bulan itu bulan turunnya Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Artinya bulan di mana turunkan padanya Al-Quran. Nah, dari Quran itu kata Allah, Pak, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya orang itu ketika mau takwa butuh petunjuk. Allah turunkan di bulan Ramadan. Yang pertama. Ya. Maka kata Allah, faman syahida minkum asyhara fal yasum. Siapa yang ada di waktu itu maka harus berpuasa. Yang kedua, ternyata Allah berikan amal-amalan di sana itu memang untuk takwa. Kemudahan yang pertama misalnya ya, ambil contoh puasa. Ya. Yang kata Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai mukminin, enggak diwajibkan pada kalian puasa. Sebagaimana orang sebelum kalian. Agar apa? Takwa. Artinya Allah berikan bulan ini dengan turunnya Al-Quran
dan kemudian dipilih puasa sebagai amalan khusus di sana. Ya enggak? Ya. Menunjukkan bahwa petunjuk untuk yang mutakin dan puasa untuk mutakin juga. Baik, Ya. Ustaz. Dan takwa jadi mutakin jelas. Ya enggak? Pertama dengan takwa itu kita berlatih ya untuk punya sifat muraqabah. Merasa jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya betul. Kita lihat orang berpuasa siang hari haus, buka kulkas. Hah? Apa isinya? Ah, Air ya. godaan sama Ustaz. Waduh, tapi gak berani. Padahal gak ada CCTV, gak ada orang lain, Ya. sendirian saja. Ya. Itu tinggal minum aja, mana tahu orang. Gak berani. Berarti pas saat bulan Ramadan itu kita melatih bahwa Allah yang melihat kita. Melihat kita. Walaupun orang nggak lihat kita. Iya. Itu kan luar biasa sebetulnya. Dan takwa itu sumbernya. Iya. Kalau orang selalu ingat Allah awasi, Ah, nggak pengen melanggar, ya. pengen apa? Menjalankan perintahnya. Betul. Makanya Ramadan adalah bulan yang takwa itu memang punya kekhasan sendiri. Ya enggak? Semua bulan takwa semua sih. Ya, bulan Muharram, bulan. Iya. Tapi Ramadan punya hal yang istimewa. Dimudahkannya kita untuk bisa bertakwa. Takwa. Ditambah lagi faktor ekstern lemah. Nabi idza jaa awal Ramadan, kalau muncul awal Ramadan, futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Apa artinya? Orang muda beramal soleh. Iya. Wa khuliqat abu niras. Neraka ditutup. Nah, pintunya. Wa sukil syaitan. Dan syaitan dibelenggu. Artinya faktor ekstern melemah. Tinggal apa? Intern kita. Dan kita Ustaz ya. Artinya secara teori lebih mudah satu ketimbang dua musuhnya. Artinya kalau bahasa kita itu kalau kita orang baik, mudah baik di Ramadan. Makanya kalau kita sampai Ramadan, selesai Ramadan kok juga belum diampuni sama Allah, buat celaka kita. Kenapa? Karena sudah diminimalisir. Pengaruh luar, tinggal dalamnya. Nah, kalau dalam kita ini kemudian mau mempertahankan sifat baik kita, itu akan lolos Ramadan dengan ampun Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu sisi ya. Satu sisi. Tadi kita udah Ustaz menjelaskan tentang pemahaman tentang konsep takwa di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita bagaimana Ustaz? Kita menyiapkan nih langkah-langkah praktis untuk menaikkan atau menyiapkan ketakwaan kita di bulan Ramadan, Ustaz. Tentunya kalau kita bicara tips ya, maka yang jelas ilmu itu qablul qaul wal amal. Harus berilmu dulu. Kenapa sahabat Nabi dulu itu berhasil mengambil manfaat Ramadan untuk ketakwaannya? Karena dia berilmu. Sehingga mempersiapkan Ramadan di bulan Rajab. Disiapkan. Enggak. Kenapa? Karena dia tahu ini bulan istimewa. Ya, kalau kemudian kita ini nggak anggap istimewa, biasa aja lah. Susah kita mau ambil takwa. Maka butuh sebuah pengetahuan tentang Ramadan itu bulan yang istimewa, dan kita butuh persiapan. Karena orang kalau ingin mengamalkan sesuatu istimewa, mesti apa? Ada persiapan. Contohnya menikah istimewa, butuh apa? Persiapan. Tidak bisa diajak gitu. Butuh persiapan. Gitu. Nah, yang ketiga bahwasanya yang namanya jiwa itu tidak bisa dipaksa dengan mendadak. Dia butuh pelatihan. Sama kayak kita, ketika kita masih bayi, kita butuh latihan. Naik 2, naik tuh sampai akhirnya bisa berlari dan jadi dewasa. Begitu juga jiwa kita butuh dilatih. Maka kita latih dari Rajab, Sya'ban, latih untuk amal soleh agar apa? Bisa lebih maksimal di Ramadan. Tapi kalau kita bicara latihan, Ustaz, umur kita kayak saya mungkin umurnya sudah 40-an tahun. Berarti mungkin kurang lebih udah 30 tahun lebih latihan, Ustaz. Ini Ramadan. Bagaimana supaya kita sama dengan antum olahraga. Olahraga itu
Kalau kita tuh tidak istiqomah Iya. kan batal juga. Oke, Orang siap. diet sudah Iya, turun iya. dari 57 kilo, Iya. lupa dietnya, Heeh. makan lagi. Jadi apa? Jadi istiqomahnya itu Ustaz ya? Istiqomahnya itu. Istiqomah ya, baik, baik. Ya. Kemudian nih Ustaz, kita berbicara keseimbangan Ustaz. Di bulan Ramadan, kita sebagai pengusaha Ustaz ya. Sebagai pengusaha kan kita juga masih ada kesibukan, ya mesti ngurus dunia lah Ustaz. Ngurus bisnisnya, mesti ngurus masalah-masalah, ya masalah dunia lah Ustaz. Bagaimana kita menyeimbangkan persiapan kita, ibadah kita untuk mencapai ketakwaan Ustaz di bulan Ramadan Ustaz? Sebetulnya kita harus rubah ya, mindset rubah. Kita memahami bahwasanya yang namanya bisnis kita di dunia ini Nah, itu untuk akhirat. oh, kembalikan ke niat kita nih Ustaz. Iya dong. Makanya dari ilmu kan, Ya. dari ilmu akan muncul niat. Hmm. Nah, kalau kita mau di Ramadan ini kita mau ibadah, artinya kalau kita itu bekerja untuk dapatkan hasil yang baik. Kan gitu. Ya. Kan kita punya cita-cita ya. Saya pengen ngasih makan orang yang puasa. Sehingga apa? Pahalanya dapat ini. Kita bantu orang yang lainnya di Ramadan, dapat apa? Pahala ini. Pahala dari. Gitu. Sehingga bagaimana kita punya sebuah mindset bahwasanya apapun yang kita amalkan di Ramadan, walaupun dia duniawi dalam sifat duniawinya, upayakan benar ibadah. Masya Allah. Jadi Makanya, niat kita dalam berusaha itu ya, makanya, dalam berbisnis, dalam bukan saya, niat dulu. niatnya. Nah, baru kemudian apa? Niatnya bagus, dijaga kehalalannya. Nah, itu kuncinya Ustaz ya. Cuma dua Niatnya bagus, jaga halalnya. Nanti akan dapatkan di sana apa kita bisnis akhirat, walaupun nilainya dari duniawi. Makanya kata Allah kan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhir. Carilah yang sudah Allah janjikan kepada kita di akhirat nanti. Ya. Pedagang yang beribadah akhirat. Ya. Kita bekerja untuk bantu orang makan, nafkahnya keluarga orang lain, ibadah. Ya. Nah ini bagaimana supaya bernilai akhirat, Insyaallah. walaupun secara zahirnya apa? Duniawi. Jadi niatnya untuk pekerjaan duniawi, tapi manfaatnya pahalanya bisa untuk akhirat. Tapi niatnya Ustaz. Iya. Niat dan sama gini. Kita ngasih makan istri kita makan. Iya, iya. Satu piring nasi sama lauk-lauknya. Iya. Kalau niatnya hanya karena ini adalah kebiasaan aja. Saya malu kalau saya makannya gak enak misalnya. Sama saya ngasih karena Allah perintahkan saya untuk ngasih. Makan. Sama gak pahalanya? Beda. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Tipis ya. Iya. Bahwa satu amalannya dengan niat yang berbeda, hasilnya berbeda. Padahal pekerjaannya sama ya? Sama. Masya Allah. Sampainya sama, waktunya sama, ya enggak? Ukurannya sama, tapi nilainya berbeda. Masya Allah. Maka indahnya begitu. Setelah itu, ketika kita niatnya ibadah, itu ada kebahagiaan tersendiri. Lain dengan kita nggak ibadah, nggak ada istimewanya kan. Iya. Makanya kita berharap Ramadan bagaimana caranya merubah mindset kita bahwa apapun yang kita kerjakan di Ramadan bagaimana bernilai ibadah. Bukan lagi bernilai dunia. Walaupun dunia sama dapatnya. Iya. Baik. Ustaz, ini kita mau ngomong masalah amalan yang paling berdampak Ustaz. Di bulan Ramadan, selain bulan ibadah puasa, amalan apa lagi Ustaz yang secara spesifik paling berdampak Ustaz? Iya, banyak ya. Di antaranya puasa. Dan tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang tarawih Ramadan full 30 hari sebulan itu dalam iman tentang amalan tersebut, iman sama Allah Subhanahu juga mencari pahalanya, Allah ampun dosa kita. Artinya kalau diampun dosanya, takwa enggak? Iya. Takwa kan? Takwa. Demikian juga malam qadar misalnya. Man qama lailatul qadri. Nah gitu. Iman. Makanya banyak sekali ya malam-malam yang kita bisa manfaatkan. Dan kalau yang istimewa sebenarnya itikaf.
Ya. Itu istimewa karena kita itu butuh murojaah sama Allah. Ya enggak? Artinya hidup di dunia ini 11 bulan 20 hari. Ya. Nah, ngurus usaha Usaha. bisnis. Ya. Istirahat 10 hari lah. Entah apa? Itu minta sama Allah, ngaji sama Allah. Nah, gitu. Iya, benar-benar. Kan istimewa gitu. Betul, Ustaz. Iya. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan itikaf sampai meninggal. Masya Allah. Walaupun amalnya amalan sunnah ya, tapi itu sangat punya apa namanya efek yang luar biasa pada kalau kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz. Nah, ini kita kalau masalah ibadah kita berbicara masalah konsistensi, Ustaz. Istiqomah. Nah, itu. Bagaimana kita menjaga, Ustaz? 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Terakhir habis. Habis. Nah, bagaimana kita menjaga konsistensi, semangat kita, niat kita tuh gimana, Ustaz? Tips-tipsnya supaya niat kita dari awal gaspol. Ustaz. Ya makanya ketika kita sudah persiapan sebelumnya, ya enggak, maka Ramadan nggak berat bagi kita. Karena manusia itu semakin berlatih, semakin kuat kan. Ya enggak, kita misalnya nih mau maraton 5 km misalnya. Kalau kita langsung lari sampai 2 kilo putus napasnya. Karena nggak pernah latihan. Maka manusia butuh latihan. Nah, berlatih sebelum berlatih biar Ramadan sudah terlatih. Jadi jangan di puasa baru mulai, Ustaz ya. Sebelum itu udah mulai. Makanya sekarang udah mulai persiapan, Ustaz ya. Persiapan untuk ibadah, belajar lagi yang perlu dipelajari kan gitu. Nah, sambil mohon sama Allah kan kemudahan tentunya untuk istiqomah. Artinya kita itu karena tidak punya ilmu, maka nggak butuh persiapan. Karena nggak persiapan, akhirnya apa? Putus setengah jalan. Ya. Makanya lain ya orang yang memang berlatih setiap hari, nah nggak dengan yang sepekan berlatih berhenti. Nanti bulan depan berlatih berhenti lagi. Lain kan hasilnya. Benar. Analogi yang tepat, Ustaz. Jadi seperti kita kayak latihan lomba lari aja ya, maraton, Ustaz ya. Kalau kita latihan nggak mungkin kembali ke jalan, Ustaz. Makanya para sahabat betul berlatih mereka. Maka ketika Ramadan sudah tinggal apa? Nama saya sudah giginya sudah 5. Sudah tinggal gas. Kalau sekarang subhanallah kita lalai, akhirnya kita nggak siap begitu Ramadan. 10 pertama gaspol. 10 kedua mulai nih. Businya mulai kotor nih. Begitu pekan ketiga mulai. Keempat habis. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz. Ini kita mau bicara masalah ini, Ustaz. Hasil nyata dari sebuah ketakwaan, Ustaz. Apakah bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan setelah Ramadan, Ustaz? Bisa sekali. Ya. Allah janjikan dalam Al-Quran kan, pertama itu orang yang bertakwa ma'itaqillah yaj'alahu makhraja. Manusia mesti pernah sempit, pernah punya masalah. Yang takwa dimudahkan urusannya. Dikasih solusi sama Allah Subhanahu. Langsung tuh, Ustaz ya? Langsung terasa. Terasa, Ustaz ya? Silahkan buktikan. Berapa banyak kita punya masalah, entah sama Allah. Rizki kita terduga, kita dirasakan lagi itu semua. Apalagi dimudahkan urusan, gampang urusannya. Yang kita bayangkan akan susah, mudah. Ya. Contoh sekarang pameran. Ini kalau kita pikir susah nih, ternyata mudah-mudah aja. Iya. Apalagi sekarang yang kita katakan, sampai adalah intattaqullaha ja'alahu furqana. Kalau takwa Allah mudahkan paham mana benar mana salah. Makanya para ulama kibar itu takwa, tahu nggak? Takwa kan? Iya. Dia kalau membahas masalah susah semua. Susah semua, Ustaz ya? Susah. Iya. Terasa nanti tinggal mempertahankan di Ramadan di Syawal. Ya, karena kalau kita lihat setahun itu kan ada 12 bulan. Kita mulai kapan bulan haram? Rajab. Iya. Enggak, Rajab kita mulai berlatih. Latih nih. Iya. Ya enggak. Ketemu Sa'ban, Allah angkat ke atas langit amalan Amalan. kita.
Berarti kita harus sungguh-sungguh nih. Ramadan puncaknya. Syawal masih ada sisanya. Masih ada sisanya ini ya. Kita menuju pada bulan haram. Bulan haram lagi kan. Ya. Dzulhijjah haram. Haram. Tinggal Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sama Jumadil. Tinggal 5 bulan. Yang gak ada haramnya. Gak ada haramnya. Masa ya 7 bulan dilatih, 5 bulan habis. Iya. Secara teori pendidikan mestinya terlatih, ya enggak? Sehingga ketika kita di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, itu kan sudah gini, oke nurun dikit lah, begitu dulu udah merajap lagi. Harusnya secara teori musim ini baik semua harus. Insya Allah ya. Kalau mau menjaga itu Ustaz. menjaga itu. Tep. Nah ini Ustaz, terakhir Ustaz. Kira-kira nasihat Ustaz buat teman-teman sobat trainer dalam kita mempersiapkan Ustaz menjelang Ramadan ini Ustaz. Ya, pertama adalah tentu ilmu pengetahuan itu kunci kebaikan. Sehingga orang yang faham akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Bisa milah-milih mana amalan yang harus saya dahulukan, mana yang enggak. Dengan ilmu kita tahu mana yang berkualitas, mana yang kurang berkualitas dari amalan kita. Sehingga kita bisa memperbaiki. Oh ini kurang kualitasnya, saya kira kualitasnya. Iya. Maka ilmu kunci semua. Kemudian dengan merubah ilmu kita bisa merubah niat kita. Yang biasa jadi luar biasa. Artinya dari kita cuma kebiasaan aja jadi nilai ibadah. Nah sekarang kalau misalnya kita bekerja di Ramadan, apa di akhir Ramadan ya, rame-ramenya usaha ya, akhir Ramadan pedagang itu masalah ya, jual baju laku yang semuanya laku semua kan. Bahkan mungkin pengeluaran manusia di akhir Ramadan sampai Syawal itu lebih banyak ketimbang yang lain-lainnya. Betul. Betul ya. Pernah gak ada kekurangan? Tidak pernah. Kenapa? Karena bernilai takwa di sana. Maka seorang mukmin yang pengusaha harusnya manfaat ibadah, niatkan ibadah. Sehingga kalau beribadah dapat uang 5 juta, ibadah nilai 2 miliar, ibadah nilai. Ini harus dilihat oleh kita semua. Bagaimana kita membuat amalan penilai ibadah. Hari itu niat yang benar, cara yang benar. Baik. Baik Ustaz, begitu. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, Masya Allah. Ya sobat trainer, alhamdulillah kita udah sampai di penghujung podcast kita. Semoga persiapan kita menuju bulan Ramadan Allah memberikan kemudahan dan kita bisa mencapai ketakwaan di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.